Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik dan makin benar di dalam Tuhan. Kita akan belajar melanjutkan eksposisi ayat-ayat sulit dari Kolose 2 ayat yang ke-16. Dimanapun persoalan mengenai hari Sabat dibicarakan, mereka yang tidak menguruskan hari Sabat akan selalu mengungkapkan Kolose 2 ayat ke-16. Ayat ke-16 sebagai ayat pembelaan untuk melanggar perintah Allah. Yang keempat, apa yang sebenarnya Rasul Paulus maksudkan ketika dia berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kolose 2 ayat yang ke-16 adalah benar-benar hari Sabat yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah hari Sabat lunar Alkitab. Tapi ayat ini tidak menyatakan bahwa Paulus telah membatalkan keharusan mentaati perintah Allah. Apa yang Allah telah perintahkan, hanya Allah yang dapat membatalkan. Seseorang yang telah menyelidiki perjanjian baru selama 1000 tahun, namun dia tetap tidak akan pernah menemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa Allah telah membatalkan satu titik atau satu iota saja dari hukum keempat ini. Apa yang sebenarnya Paulus maksudkan ketika dia berkata, janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai hari Sabat? Jika kita melihat ayat ini secara konteks, maka akan langsung nyata bahwa Paulus sedang memberi peringatan pada kesesatan orang-orang Kolose yang memiliki Injil yang lain yang mendasarkan prakteknya pada pertapaan dan pemujaan malaikat-malaikat demi mendapatkan pertumbuhan kekuatan dari langit. Dari kesesatan itulah bahwa Allah saja tidak cukup untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa seperti yang akan kita lihat pada ayat-ayat di bawah ini. Paulus memberikan peringatan melawan 3 hal yang telah ditambahkan kepada Injil yang disampaikan Paulus. 1, tradisi manusia. 2, pemujaan malaikat-malaikat. 3, menuruti ajaran-ajaran manusia. Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran tradisi manusia dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kolose 2:18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh para orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kolose 2 ayat yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Penting untuk diingat bahwa pengudusan hari Sabat lunar Alkitab adalah bukan perintah dan ajaran manusia. Paulus bukan membatalkan perintah Allah. Dia memberikan peringatan untuk menentang guru-guru palsu yang mengatakan bahwa jika orang-orang percaya tidak makan atau minum makanan yang tepat dan membeli hari-hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat berdasarkan pada beberapa peraturan aturan manusia, mereka akan kehilangan upah mereka. Menurut ayat 23 di bawah ini, guru-guru palsu itu telah mengajarkan bahwa tanpa aturan-aturan pertapaan ini, mereka tidak dapat menaklukkan daging. Peraturan-peraturan atau ajaran manusia, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi peringatan yang ada dalam Kolose 2:16 bukanlah untuk menentang hari Sabat, hari-hari raya, atau aturan makan menurut Taurat, tapi untuk melawan mereka yang menyatakan bahwa praktek-praktek ini adalah sebuah keharusan untuk dilakukan demi mendapatkan perlindungan dari roh-roh dunia, dalam tanda kutip roh-roh jahat. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, apakah Paulus menentang pengudusan hari Sabat lunar Alkitab, atau menentang ajaran-ajaran manusia yang menambahkan ritual pertapaan yang sangat ketat ke dalam praktek-praktek iman orang Kristen? Untuk menjawab hal itu yang diperdebatkan ini, seseorang perlu melihat gambar besarnya. Tidak ada satupun ayat dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa Paulus mengajarkan sebuah ajaran baru yang membatalkan perintah pengudusan Sabat lunar. Juga tidak pernah ditemukan pertentangan antara orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang sudah menjadi Kristen mengenai pengudusan Sabat. Pertentangan yang ditemukan lebih banyak hanya di seputar makanan dan sunat, bukan hari Sabat. Karena semua orang, baik orang Yahudi maupun bangsa lain yang sudah menjadi Kristen, tetap menguduskan Sabat lunar Alkitab sebagaimana yang seharusnya.
Pada titik tertentu kita perlu menggunakan logika kita untuk mengartikan apa yang tertulis. Sebagai contoh, apakah Paulus menguduskan sabat? Atau contoh lain, janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Apakah ini berarti bahwa orang-orang Kristen boleh menjadi pemabuk? Tentu saja tidak. Karena Anda tahu bahwa Allah dalam firman-Nya melarang orang mabuk. Demikian juga firman-Nya dengan sabat, Tuhan melarang orang untuk mengabaikan sabat. Asumsi yang paling masuk akal adalah jika memang Allah mau membatalkan salah satu dari 10 hukumnya, maka Dia akan menyatakannya dengan sangat jelas. Sungguh, jika seseorang berkata kepada Anda, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai pembunuhan dan perzinahan, apakah Anda tidak akan berasumsi bahwa jika Allah memang telah mengubah aturannya mengenai pembunuhan dan perzinahan, maka Dia tidak akan melakukan tanpa bukti yang jelas? Bukankah Anda akan segera mencari buktinya di seluruh Alkitab? Dan bukan hanya di satu ayat. Lakukanlah hal yang sama mengenai hari Sabat, maka Anda akan menemukan kebenaran. Demikian eksposisi ayat-ayat sulit. Shalom, salam podcast SM116.